Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Gizi Seimbangan untuk Tumbuh Kembang Anak, yang disusun oleh Rizkia Rahmatillah, Ade Putri Deviana Ahmad, dan saya sendiri Zita Alawiyah. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Gizi seimbangan adalah gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui makanan sehari-hari sehingga tubuh bisa aktif, sehingga optimal, tidak terganggu penyakit, dan tubuh tetap sehat. Pemenuhan kebutuhan gizi merupakan indikator penting dalam proses tumbuh kembang balita. Anak di bawah umur 5 tahun atau balita merupakan kelompok yang menunjukkan pertumbuhan yang pesat, sehingga memerlukan zat-zat gizi yang maksimal setiap kilogram berat badannya. Permasalahan gizi balita adalah kurangnya pemenuhan gizi seimbang yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi yang harus dipenuhi balita pada masa pertumbuhan. Jika masalah gizi pada balita tidak mampu teratasi, maka akan menyebabkan berat badan kurang, mudah terserang penyakit badan letih, penyakit defisiensi gizi, malas, terhambat pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikomotor dan mental. Bab 2, Pembahasan. A. Peran gizi dalam tumbuh kembang anak. Agar anak dapat tumbuh dan kembang dengan normal, maka peranan gizi sangatlah diperlukan dan harus diperhatikan. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi seperti karbohidrat sebagai sumber energi tenaga, protein sebagai zat pembangun, dan vitamin atau mineral sebagai zat pengatur. Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang harus dikembangkan. Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa seutuhnya. Anak usia dini adalah individu yang unik di mana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khas, yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh tersebut. Pada masa tersebut merupakan masa emas di mana anak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan tidak akan tergantikan oleh masa yang akan datang. Menurut banyak penelitian di bidang neurologi, ditemukan bahwa 50% kecerdasan anak terbentuk pada kurun waktu 4 tahun pertama, dan setelah usia 8 tahun perkembangan otaknya mencapai 80% dan pada usia 18 tahun mencapai 100%. Gizi seimbang sering didefinisikan sebagai makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Konsep dari makanan 4 sehat 5 sempurna tersebut yaitu 4 nutrisi pokok yang meliputi makanan pokok seperti nasi, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan disempurnakan oleh susu. Selain energi, protein, lemak, dan karbohidrat, kebutuhan zat gizi mikro anak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, kalsium, fosfor, magnesium, natrium, dan kalium harus terpenuhi secara seimbang agar membantu proses tumbuh kembang anak. Pedoman 4 sehat 5 sempurna kemudian diperbarui menjadi 10% gizi seimbang yang secara ringkas mengandung 4 pilar utama, yaitu mengonsumsi makanan beragam, penerapan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan normal. Pemenuhan gizi yang baik dan seimbang akan meningkatkan kesehatan setiap individu anak yang dalam masa pertumbuhan masyarakat secara luas.
Anak yang dalam masa pertumbuhan memerlukan nutrisi untuk menunjang pertumbuhan yang sehat, dan setiap asupan yang dimakan oleh sang anak harus padat dengan segala manfaat dan energi yang dibutuhkan. Menu seimbang untuk anak yang dalam masa pertumbuhan tentulah berbeda dengan menu seimbang untuk orang dewasa. Jika orang dewasa ideal makanan yang rendah lemak dan berserat tinggi, maka untuk anak yang dalam masa pertumbuhan membutuhkan menu yang berlemak, sehat dan tak jenuh, dan tidak lupa pula berserat rendah. Keadaan gizi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal di tingkat masyarakat, seperti faktor lingkungan yang higienis, asupan makanan, pola asuh terhadap anak, dan pelayanan kesehatan seperti imunisasi sangat menentukan dalam membentuk anak yang tahap akan gizi buruk. Dengan lingkungan keluarga yang sehat, maka hadirnya infeksi menular ataupun penyakit lainnya dapat dihindari. Arah pembangunan gizi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 141, di mana upaya perbaikan gizi masyarakat ditunjukkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat yang dapat ditempuh melalui perbaikan pola konsumsi makanan sesuai dengan sesuai dengan 13 pesan umum gizi seimbang atau PUGS, dan perbaikan perilaku keluarga sadar gizi atau Kadarzi. Pertumbuhan otak pada usia anak dini sangatlah berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Setiap anak dilahirkan dengan 10 miliar sel saraf otak. Sel-sel saraf tersebut akan terus bertambah untuk memupuk neuron pada usia 3 tahun pertama sejak ia dilahirkan. Di dalam otak, sel-sel saraf akan membentuk ribuan unit antar neuron. Dalam masa inilah anak yang dalam proses pertumbuhan membutuhkan gizi yang seimbang serta stimulasi yang baik dan harus terpenuhi secara optimal dalam pertumbuhan dan perkembangan. Asupan gizi tersebut dapat diperoleh dari makanan yang dikonsumsi yang berguna untuk pertumbuhan otak atau inteligensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Devian Ahmad, NIM 2001010053. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan makalah yang berjudul Gizi Seimbang untuk Tumbuh Kembang Anak. Konsep dasar gizi seimbang. Konsep gizi seimbang untuk berbagai kondisi. Gizi seimbang untuk anak usia dini. Makan beraneka ragam makanan. Kenakan semua jenis makanan. Kurangi makanan yang manis atau berasal dari tepung-tepungan dan turunannya, dan makanan yang terlalu asin atau gurih. Biasakan makan sayur dan buah beraneka ragam. Untuk menunjang pertumbuhan, perhatikan asupan kalsium dari vitamin D. Jangan lupa aktivitas fisik yang cukup. Gizi seimbang untuk perempuan aktif dan produktif. Makan beraneka ragam makanan. Kurangi makanan cepat saji dan makanan olahan. Cukup minum air putih atau teh, kopi tanpa gula. Perhatikan juga asupan kalsium dan vitamin D. Makan sayur dan buah beraneka ragam dalam jumlah yang cukup. Olahraga cukup istirahat, hindari stres. Konsep gizi seimbang itu menjauhkan penyakit, terhindar dari obesitas, makan dalam jumlah cukup dan sesuai kebutuhan. Hindari cemilan atau makanan dengan kadar gula atau garam terlalu banyak. Banyak makan sayur dan buah. Yang penting konsumsi makanan dengan gizi seimbang sehingga semua nutrisi terpenuhi. Olahraga cukup minimal 3 kali seminggu. Hindari stres, stop merokok dan minum alkohol. Mencegah stunting. Stunting artinya tinggi badan yang kurang atau pendek. Tinggi badanku yang kurang menunjukkan kekurangan gizi yang sudah lama terjadi atau jangka panjang. Mencegah stunting dimulai sejak awal kehamilan. Kehamilan yang sehat juga ditentukan oleh status gizi ibu. Jadi anak perempuan atau remaja perempuan harus disiapkan status gizinya agar dapat melahirkan anak yang sehat.
Kebutuhan gizi saat hamil juga harus diperhatikan. Kecukupan berbagai zat gizi ditentukan dari apa yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Jangan terlalu membatasi atau berlebihan dalam hal makan. Setelah anak lahir, berikan ASI. Konsumsi makanan ibu menyusui juga harus diperhatikan. Jika tidak memungkinkan ASI, maka baru diberi susu formula yang tepat dan sesuai kebutuhan. Kecukupan nutrisi bayi sejak lahir juga menentukan status gizi anak. Zat gizi lengkap. Zat gizi lengkap yang diperhatikan manusia untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya agar tumbuh baik dan sehat, yaitu makanan yang sehat dan bergizi yang mengandung 1. Karbohidrat, 2. Protein, 3. Lemak, 4. Vitamin, dan 5. Susu. Untuk dapat tumbuh sehat dan baik, tubuh manusia membutuhkan makanan yang sehat dan bergizi, atau seiring disebut makanan 4 sehat 5 bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi harus mengandung 1. Karbohidrat, contoh nasi, kentang, ubi, singkong. Protein, contohnya ikan, telur, daging, ayam, tempe, tahu, kacang almond. 3. Lemak, contohnya daging, alpukat, biji-bijian seperti kacang almond. 4. Vitamin, contohnya buah dan sayur. 5. Disempurnakan dengan minum susu. Selain itu, agar tubuh dapat tumbuh dengan baik dan sehat, makanan yang kita makan sebaiknya tidak mengandung pengawet dan penyedap rasa yang berlebihan serta pewarna makanan sintetis. Jumlah kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia mengkonsumsi bukan hanya soal memenuhi rasa lapar, namun juga harus memperhatikan zat gizi yang ada di dalamnya. Untuk memperoleh gizi seimbang, diperlukan konsumsi dan berbagai kelompok makanan yang berbeda. Zat gizi yang dibutuhkan untuk di antaranya adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Zat gizi tersebut diperlukan membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh, metabolisme, dan memenuhi gizi seimbang dengan panduan piring makan. Pada umumnya, untuk menggambarkan pola makan gizi seimbang menggunakan piramida. Namun saat ini menggunakan panduan piring makan untuk memenuhi gizi seimbang. Panduannya sebagai berikut. Setengah piring makan terdiri dari sayur dan buah-buahan. 1/4 piring diisi dengan protein seperti ikan. 1/4 piring diisi dengan makanan yang berasal dari beras. Tambahkan sedikit minyak seperti minyak zaitun, minyak kedelai, minyak jagung, dan lain-lain. Disarankan untuk membatasi konsumsi teh atau kopi. Batasi susu dan produk turunannya dengan mengkonsumsi sekitar 1-2 kali per hari, jus 1 gelas per hari, dan jangan mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula tinggi. Upaya menanggulangi masalah gizi ganda, yakni gizi kurang dan gizi lebih, adalah membiasakan mengkonsumsi hidangan sehari-hari dengan susunan zat gizi yang seimbang. Untuk masuk tersebut ada 12 pesan dasar gizi seimbang. 1. Makanlah aneka ragam makanan. Tidak satu pun jenis makanan yang mengandung semua zat yang mampu membuat seorang untuk hidup sehat. 2. Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Setiap orang dianjurkan makan makanan yang cukup mengandung energi agar dapat hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti bekerja, belajar, berolahraga, berekreasi, kegiatan sosial, dan kegiatan yang lain. 3. Makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Terdapat 2 kelompok karbohidrat, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatillah. Nomor NIM saya 200110032. Di video ini saya akan melanjutkan persentase dari kelompok saya. Memenuhi gizi seimbang dengan panduan piring makan. Pada umumnya, untuk menggambarkan pola makan gizi seimbang menggunakan piramida, namun sekarang menggunakan panduan piring makan. Panduannya sebagai berikut. 1/4 terdiri dari sayur dan buah-buahan,
seperempat terdiri dari protein seperti ayam atau kacang. Yang terakhir, seperempat yang terdiri dari gandum, beras atau pasta. Lemak. Lemak selalu identik dengan zat jahat dalam tubuh. Padahal, beberapa jenis lemak masuk ke dalam kategori gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Lemak berguna untuk memproduksi energi dan pertumbuhan, baik badan maupun otak, serta memelihara pergantian jaringan. Lemak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, asam lemak jenuh. Yang kedua, asam lemak tak jenuh tunggal. Yang ketiga, asam lemak tak jenuh ganda. 9. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. 10. Hindari minuman beralkohol. 11. Makan makanan yang aman bagi kesehatan. 12. Bacalah label pada makanan yang dikemas. 3. Makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. 4. Batasi konsumsi lemak dan minyak 1/4 dari kecukupan energi. 5. Gunakan garam beriodium. 6. Makan makanan sumber zat besi. 7. Berikan ASI saja pada bayi sampai umur 6 tahun dan tambahkan MPASI setelahnya. Minumlah air bersih yang aman dan cukup jumlahnya. Macam-macam lemak yang harus dihindarkan. Yang pertama, lemak dari daging hewan berkaki 4 seperti domba, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang kedua, lemak trans seperti margarin, biskuit, dan krim. Lemak yang sebaiknya diperoleh: minyak dari biji bunga merah, minyak dari biji bunga matahari, minyak jagung, minyak kacang kedelai, dan minyak kacang tanah. Kesimpulan: gizi seimbang menjadi bagian yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila zat gizi ini tidak terpenuhi, maka tubuh anak mudah terserang penyakit dan kecerdasan berkurang. Pemenuhan gizi pada balita pada dasarnya masih jauh dari indikator yang diharapkan. Perhatian orang tua yang seharusnya bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan gizi pada anak-anaknya belum sepenuhnya diwujudkan, dan alasan pokok yang secara rasional sulit untuk diterima. Anggapan mereka menyiapkan makanan khusus pada anak di usia balita hanya sampai usia 1 tahun. Selebihnya mengikuti makanan orang dewasa, mereka anggap tidak perlu secara khusus disiapkan makanannya. Hal tersebut akibat dari ketidaktahuan orang tua dalam memenuhi gizi seimbang pada anak. Saran: penulis tentunya menyadari jika makalah di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Mungkin hanya ini persentase dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. 12 gizi seimbang. 12 gizi seimbang terdiri dari: yang pertama, makanlah aneka ragam makanan. Makanan yang beraneka ragam yaitu makanan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan tubuh, baik bagai kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Cara mengatur pertumbuhan berat badan. Anak balita dan usia sekolah dapat menggunakan KMS, sedangkan untuk mengontrol berat badan di usia lanjut dapat menggunakan KMS. Dan orang dewasa menggunakan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh dengan rumus sebagai berikut: berat badan IMT, tinggi badan dikali tinggi badan. Dari rumus tersebut dapat disimpulkan batas ambang IMT untuk Indonesia sebagai berikut: kurus kategori kekurangan berat badan, tingkat berat IMT kurang dari 17,0. Selanjutnya, kurus kategori kekurangan berat badan tingkat ringan, IMT-nya 17,0 sampai 18,5. Normal kategorinya tidak ada,
IMT-nya 18,5 sampai 25,0. Gemuk, kategorinya kelebihan berat badan tingkat ringan sampai 25,0 sampai dengan 27,0. Gemuk, kategori kelebihan berat badan tingkat berat lebih dari 27,0.